everyone, welcome back to my channel. Nah, sekarang langsung aja, karena banyak sekali negara-negara yang sudah buka, saya mulai dulu ke negara tetangga kita tercinta yang sudah lama kita tidak kunjungi, yaitu Singapore dan Malaysia. Sudah banyak negara-negara yang memang memberlakukan sistem bebas karantina untuk para turis yang masuk ke negara mereka, termasuk Singapura dan Malaysia. Nah, jadi untuk Singapura dan Malaysia kita sudah bisa bebas masuk lewat jalur manapun, dari udara, darat, ataupun dari laut tanpa karantina. Dan juga tidak hanya lewat airlines tertentu, tapi sudah bebas. Jadi kita bisa menggunakan pesawat apa saja, misalkan dari pelabuhan Batam ya, ataupun bisa lewat jalur darat. Kalau untuk misalnya kita dari Singapura ke Malaysia gitu kan. Nah, sekarang kita lihat syarat apa saja yang kita butuhkan untuk masuk ke Singapura. Ini berdasarkan yang saya baca-baca dari Singapore Travel ataupun artikel travel ya. Yang pertama yang jelasnya adalah paspor. Kalau warga negara Indonesia tidak membutuhkan visa ya, tapi kita harus persiapkan paspor yang masih berlaku. Lalu yang kedua tentu saja tes COVID. Untuk masuk ke Singapura sendiri ya teman-teman, tidak harus melakukan PCR, tapi juga bisa rapid antigen. Yang jelas harus dilakukan 2 hari sebelum keberangkatan, pengambilan sampelnya, dan dilakukan oleh badan profesional. Karena nanti sertifikatnya itu harus diterbitkan dalam bahasa Inggris. Apabila kalian pernah terinfeksi COVID dalam waktu 7-90 hari sebelum kalian tiba di Singapura, itu kalian harus masuk ke website checkfirst.gov.sg untuk memenuhi persyaratan masuk sebagai turis yang telah divaksinasi. Lalu yang keempat adalah mengisi kartu kedatangan Singapura atau SG Arrival Card 2 hari sebelum keberangkatan. Dan tahap ini turis diminta untuk mengunggah sertifikat vaksin dalam bahasa Inggris. Kita harus memiliki asuransi. Asuransi kesehatan itu meliputi biaya penanganan COVID dengan biaya penangguhan senilai 30.000 Singapore dollar atau sekitar 310 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah kalian harus menginstal aplikasi Trace Together. Jadi untuk mengisi data-data kalian, dan juga kita bisa kedeteksi oleh pemerintah sana. So, yang harus kalian lakukan berhubungan dengan SG Arrival Card, 3 hari sebelum keberangkatan kalian harus kirimkan SG Arrival Card-nya dan deklarasi kesehatan elektronik melalui layanan elektronik resmi dan gratis di halaman Immigration dan Checkpoints Authority atau ICA. Untuk tambahan informasi, kalian bisa juga mengunduh aplikasi Visit Singapore untuk semua informasi penting terkait perjalanan ke Singapura yang tentunya. Oke, jadi itu syarat untuk masuk ke Singapura. Nah, selanjutnya kita masuk ke negara Malaysia yang memang memberlakukan kebijakan bebas karantina mulai 1 April 2022 juga. Kayaknya 11-12 mirip-mirip juga peraturannya. Yang jelas pertama tentu saja paspor, kalian harus cek untuk expire date-nya. Jika sudah siap paspornya, syarat yang kedua adalah kalian harus divaksin dosis 1 dan kedua, apalagi vaksin booster lebih baik lagi. Lalu yang ketiga adalah tes PCR. Jadi tes PCR harus menunjukkan hasil negatif dan sampelnya diambil 2 hari sebelum keberangkatan. Dan untuk wisatawan yang pernah terpapar COVID-19 60 hari sebelum keberangkatan bisa melakukan tes antigen saja. Jadi nggak usah PCR. PCR itu untuk yang memang sebelumnya belum terinfeksi COVID. Lalu kalian harus mengunduh aplikasi My Sejahtera. Jadi kayak Peduli Lindungi itu ya, untuk mengisi data dalam aplikasi termasuk kayak bukti vaksin, kartu vaksin juga. Lalu selanjutnya adalah kalian bisa menyiapkan asuransi perjalanan yang juga kalian bisa beli di Indonesia. Ini penting ya, karena jika wisatawan tersebut terpapar COVID di Malaysia, maka ada backup biaya perawatan di sana. Nah, ini sama juga dengan yang di Singapura tadi ya teman-teman. Untuk masuk ke Malaysia ini juga tidak dibatasi. Kalau sebelumnya kan cuma di bandara tertentu saja. Nah, untuk masuk Malaysia juga udah bebas lewat jalur manapun
dan pesawat apapun, bandara manapun sebenarnya syaratnya tidak ribet lagi tanpa karantina, tapi yang harus kalian perhatikan adalah masalah insurance. Yang dibutuhkan di sini adalah memang travel insurance atau asuransi perjalanan ataupun asuransi kesehatan. Tapi kalian harus baca-baca ya teman-teman, ketika ingin membeli asuransi perjalanan untuk travel ini, asuransi yang utama adalah harus mengcover biaya COVID. Jika kita memang terpapar COVID, jadi asuransi itu berfungsi untuk pembiayaan selama kita perawatan. Ada biaya-biaya yang lain yang bisa tercover oleh asuransi yang kita beli. Dan beberapa asuransi, misalnya kalau di Indonesia ada Allianz, bisa Prudential ataupun AXA Life, juga ada C-Hub ya, saya nggak tahu bacanya C-Hub apa C-Hub. Nah, jadi kalau saya pernah beli C-Hub itu waktu perjalanan ke Jepang, tapi belinya dari Traveloka karena Traveloka yang over gitu, bukan kesehatan ya, cuma kayak perlindungan kalau misalnya pesawatnya delay ataupun kehilangan bagasi, jadi travel insurance yang model itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalian harus baca benar-benar bahwa memang asuransi travel yang kalian beli itu mengcover biaya tebusan sesuai dengan yang disyaratkan oleh pemerintah Malaysia atau Singapura. Ataupun juga kalian mau ke Thailand kan sama ya, butuh asuransi juga. Nah, itu kalian harus lihat berapa biaya, dan mungkin untuk asuransi sebesar pertanggungan itu sih bisa kita beli dengan kisaran harga mulai dari Rp200.000. Itu kan tergantung, biasanya ada kelas-kelasnya ya teman-teman. Saran saya sih kalau travel budgetnya agak terbatas, kalian bisa pilih saja yang paling murah, yang penting bisa cover dengan nilai pertanggungan yang sebesar disyaratkan itu. So thanks for watching, have a safe traveling.